10 kebiasaan buruk yang harus dihilangkan di dalam hidup kita. Ternyata bukan hanya kebiasaan baik yang harus kita upayakan untuk menjadi rutinitas sehari-hari. Akan tetapi, kita juga perlu mengupayakan diri untuk menghapus beberapa kebiasaan buruk di dalam hidup yang mungkin sudah mangkrak dari dulu. Kira-kira apa saja kebiasaan buruk yang perlu kita hilangkan dari kehidupan kita? Setiap orang memiliki kebiasaan buruk yang berbeda-beda. Tapi di video kali ini, aku akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang umum dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Kebiasaan buruk yang pertama, menggunakan ponsel, tablet, atau laptop saat tiduran di tempat tidur. Ayo ngaku, siapa yang pernah melakukan hal ini? Sudah tentu pastinya di antara kita sudah pernah melakukan hal ini. Sebelum beranjak tidur, memainkan gadget dan mengecek ponsel, kira-kira ada chat dari siapa ya? Penasaran. Makin penasaran, dibuka, terlanjur deh. Makin enak tuh main gadget. Tahukah teman-teman, ternyata kebiasaan ini sangat berbahaya loh. Ini merupakan masalah besar yang bahkan sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Kenyataannya, kebiasaan ini dapat membahayakan kualitas tidur dan tingkat produktivitas kita. Di dalam ponsel atau gadget itu ada cahaya biru yang bisa merusak kesehatan mata. Namun juga memainkan peranan penting dalam suasana hati dan tingkat energi kita. Pada saat pagi hari, sinar matahari mengandung konsentrasi tinggi dari cahaya biru ini. Nah, ketika mata kita terpapar langsung, cahaya biru dapat menghentikan produksi hormon melatonin yang merangsang tidur dan membuat kita merasa menjadi lebih was-was. Dan pada saat sore hari, sinar matahari akan kehilangan cahaya biru ini, yang memungkinkan tubuh kita memproduksi melatonin dan mulai membuat kita merasa ngantuk. Tentunya teman-teman semua pernah merasakan hal ini pada saat di jam-jam sore, jam 2:30 atau jam 3 sore, jam 2, mata kita mulai merasa ngantuk. Saat menjelang malam, otak kita ini ingin menjauh dari pantulan cahaya biru tersebut dan sangat sensitif sekali terhadap cahaya biru tersebut. Sedangkan kebanyakan dari kita masih berkutat dengan ponsel, laptop, tablet, hingga gadget lainnya. Semakin dekat gelombang cahaya biru pada mata kita, maka pantulan cahaya ini akan merusak produksi melatonin kita. Meskipun kita tetap bisa tidur, namun kualitas tidur yang kita miliki tidak akan sebaik kualitas tidur saat kita menjauhi gadget. Ya, minimal 1 jam sebelum tidur kita harus jauh dari gadget. Yang kedua, terlalu sering mengecek media sosial.
Kebiasaan buruk kedua sering kita lakukan adalah terlalu sering menghabiskan waktu untuk mengecek media sosial. Ya jujur, saya juga sering geram dengan diri saya sendiri karena terlalu sering tergoda dengan media sosial dan lupa dengan situasi sekitar kita. Saya jadi menunda makan, bahkan menjadi tidak fokus dengan tugas kerja yang sedang saya kerjakan. Faktanya, kita perlu 15 menit untuk bisa kembali fokus lagi dengan hal yang sempat kita tinggalkan. Terlalu sering membuang waktu dengan mengecek media sosial hanya akan menurunkan performa kerja dan tingkat produktivitas kita, teman-teman. Memang ada banyak manfaatnya sih dari kita bermain di media sosial. Namun kita juga perlu tegas dalam mengalokasikan waktu untuk berselancar di media sosial. Jadi kita harus lebih bijak ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, memeriksa ponsel saat kita sedang melakukan percakapan. Kebiasaan buruk yang ketiga ini bisa dikatakan sangat tidak sopan atau tidak menghargai orang lain yang sedang berbicara dengan Anda. Komunikasi yang berjalan dengan baik adalah saat satu orang berbicara dan yang lainnya mendengarkan. Benar kan teman-teman? Gimana perasaan kita pada saat kita berbicara, lawan bicara kita sibuk dengan gadgetnya? Pasti kita merasa tidak dihargai, bukan? Nah, apabila yang satu berbicara dan yang lainnya asik mengecek ponsel, kira-kira pesan yang dibicarakan akan tersampaikan dengan baik atau tidak? Sudah pasti tidak akan tersampaikan dengan baik. Pasti orang tersebut tidak dapat mendengarkan secara utuh apa yang kita sampaikan. Sikap seperti itu sama saja seperti tidak menghargai lawan bicaranya. Yang keempat, terlalu sering mengecek notifikasi email. Kebiasaan buruk keempat ini hampir sama dengan poin kedua. Terlalu sering mengecek media sosial. Namun ini adalah kebiasaan negatif yang sering dilakukan oleh para karyawan di kantor. Mereka terlalu sering mengecek kotak masuk email, terlalu khawatir dengan selalu mengeceknya setiap waktu. Bahkan mereka membalas beberapa email yang tidak terlalu penting sih untuk dibalas secara cepat. Fatalnya mereka menganggap bahwa kebiasaan ini merupakan hal yang sangat produktif. Padahal kenyataannya tidak. Tugas kerja kita akan semakin menumpuk dan tidak akan cepat terselesaikan. Jadi berhentilah mengecek email terlalu sering. Yang kelima, mengatakan iya ketika harus mengatakan tidak. Simak baik-baik ya, teman-teman. Mengatakan ya ketika harus mengatakan tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan University of California, San Francisco, menunjukkan bahwa semakin kita tidak bisa berkata tidak atau kita tidak bisa menolak, maka akan semakin banyak kesulitan yang akan kita dapatkan. Mengatakan tidak memang merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi diri kita. Ada berbagai pikiran yang ada di otak kita saat kita akan menolak sesuatu dari orang lain, terutama dalam konteks pekerjaan. Kita takut bahwa orang lain akan merasa kesal dengan kita atau marah dengan kita. Namun kenyataannya belum tentu seperti itu, teman-teman.
Kita ini adalah orang yang memiliki kendali besar dalam setiap hal yang ditawarkan. Jadi, mulai sekarang ya hindari kebiasaan selalu mengatakan ya di saat kita perlu mengatakan tidak. Yang keenam, memikirkan orang-orang negatif atau toksik. Nah, di dalam hidup kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang bersikap negatif dan sangat-sangat menyebalkan. Pasti teman-teman pernah mengalami hal ini. Mereka ini biasanya disebut sebagai orang-orang toksik, racun. Salah satu kebiasaan buruk yang perlu kita hindari di dalam hidup kita adalah memikirkan orang-orang negatif ini. Percaya deh, memikirkan atau memusingkan mereka hanya membuang-buang waktu kita saja. Ketika kita terpikirkan mereka, segeralah bersyukur atas kehadiran orang-orang yang sangat tidak berarti dalam hidup kita ini. Jadi kita tidak akan memikirkan orang-orang toksik itu lagi. Ada banyak orang di luar sana yang pantas mendapatkan perhatian lebih dari kita. Dan mereka adalah orang-orang terbaik yang perlu selalu kita jaga. Jadi orang-orang toksik ini tidak perlu dipikirkan teman-teman. Nggak usah diambil pusing, ya kan? Lakukan apa yang kita lakukan apa yang menurut kita baik dan benar. Tidak usah memikirkan orang-orang toksik seperti ini. Ini racun. Ya, bisa membuat semangat kita menjadi down. Ya, seperti itulah namanya, kalau bahasa lainnya tuh iri hati. Jadi, nggak usah ambil pusing. Kemudian yang ketujuh, multitasking selama rapat berlangsung. Kebiasaan buruk yang ketujuh yang perlu kita hilangkan adalah multitasking. Oke teman-teman, multitasking dapat menurunkan kadar konsentrasi kita akan sesuatu hal. Ini akan menyebabkan kita melakukan banyak kesalahan. Kesalahan fatal lainnya adalah ketika melakukan multitasking selama rapat berlangsung. Ini sangat-sangat berbahaya buat kita. Misalnya, kita mendengarkan presentasi rekan kerja kita di dalam rapat sambil membalas email klien dan juga sambil membalas chat kerabat terdekat kita melalui WhatsApp di ponsel. Seharusnya kita tidak pernah memberikan setengah dari perhatian kita kepada orang lain ketika kita sedang mendengarkan presentasi dari teman kita, terutama saat rapat sedang berlangsung. Multitasking yang dilakukan selama rapat hanya akan menyakiti hati orang lain dan menciptakan kesan bahwa hal lain jauh lebih penting daripada mereka yang sedang berbicara kepada kita. Ini akan menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang kedelapan, berhentilah bergosip. Orang-orang yang suka bergosip akan mendapatkan kesenangan dari membicarakan kesedihan atau kemalangan orang lain. Akan tetapi sebenarnya kesenangan yang mereka dapatkan itu hanyalah bersifat sementara dan tidak akan memberikan perubahan apapun terhadap hidup mereka. Ini termasuk kebiasaan buruk yang perlu kita hilangkan di dalam hidup kita, teman-teman. Mungkin ini akan terasa sulit di awal, tapi perlahan kita pasti bisa melakukannya. Karena sih gosip ini memang asik, ya kan? Makin digosipin makin asik. Orang-orang dengan pikiran yang luar biasa akan mendiskusikan ide. Orang biasa akan mendiskusikan peristiwa, dan orang-orang yang berpikir kecil akan membahas orang lain. Jadi pilihan ada di tangan teman-teman.
Yang kesembilan, menunda-nunda pekerjaan. Seringkali kita tergoda untuk menunda-nunda pekerjaan dengan alasan kita belum menemukan ide yang cemerlang untuk mengeksekusi pekerjaan kita. Sayangnya, ide itu perlu dikembangkan, bukan ditunggu, teman-teman. Bagaimana kalau ide yang kita harapkan tidak kunjung datang? Pertanyaannya. Berarti kita tidak akan memulai pekerjaan kita dengan segera dong, ya kan? Nah, kita perlu menghindari kebiasaan buruk dalam menunda-nunda pekerjaan yang kita miliki. Mereka tidak akan terselesaikan tanpa tindakan penyelesaian yang akan kita lakukan. Jadi, lakukan segera. Jangan menunda-nunda. Kemudian yang ke-10, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Meskipun kebiasaan buruk ini berada di urutan yang paling terakhir, namun ini merupakan kebiasaan buruk yang paling tidak perlu kita lakukan. Hilangkan kebiasaan ini. Loh, kenapa Mas harus dihilangkan? Oke. Karena sikap membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain sudah menjadi suatu kebiasaan yang dimiliki oleh banyak orang. Mereka selalu merasa kecil dibandingkan orang lain. Padahal setiap orang memiliki keistimewaan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, ya tidak perlu merasa rendah diri gitu deh, ya kan? Oke, teman-teman. Dari 10 kebiasaan buruk tersebut, sudah berapa poin yang rekan-rekan pembaca hilangkan? Ayo, sama-sama kita berusaha menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.